Pendaftaran calon presiden dan wakil presiden tinggal hitungan bulan, yaitu dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 25 November 2023. Namun demikian, belum semua partai berani mendeklarasikan pasangan calon yang akan diusung. Salah satunya PDI Perjuangan, yang padahal memiliki kursi parlemen cukup untuk mengusung calon seorang diri. Padahal, Partai Nasdem juga belum mendapat rekan koalisi secara resmi, sudah berani mendeklarasikan dukungan untuk mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Seiring berjalan waktu, dukungan bertambah dari Partai Demokrat dan PKS yang sudah mengumumkan dukungan pencapresan Anies Baswedan. Dalam waktu dekat, kedua partai itu akan resmi mendeklarasikan dukungan itu dan bersatu dengan Nasdem dalam koalisi perubahan. Partai Gerindra dan PKB juga sudah berani tampil ke publik. Keduanya membuat Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, KIR. Koalisi ini memang belum resmi mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, sekalipun mengerucut pada nama Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar. Tapi, keduanya sudah menampakkan keseriusan dengan membuat sekretariat bersama di Jakarta Pusat. Sementara Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dideklarasi lebih dulu oleh Partai Golkar, PAN, dan P3 tampak jalan di tempat. Terlalu banyak rapat tapi minim eksekusi penentuan calon. Malah dikhawatirkan pecah sebelum berkembang. Adapun PDIP yang memiliki tiket untuk pencapresan malah diam di tempat. Padahal ada dua kader mereka yang potensial. Pertama, ada nama Puan Maharani yang syarat pengalaman di eksekutif maupun legislatif, juga merupakan penerus Tras Soekarno. Kedua, ada nama Ganjar Pranowo yang selalu memiliki elektabilitas 3 besar dalam setiap survei capres. Namun begitu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai pemegang mandat Kongres dalam menentukan capres dan cawapres, PDIP sudah mengatakan tidak akan mengumumkan dalam waktu dekat. Dia ingin melihat kerja-kerja para kandidat sebelum akhirnya menyatakan pengusungan pada calon tersebut. Apakah ini bagian dari strategi atau bisa menjadi blunder? Perkembangan politik terus dinamis. Sekalipun saat ini diprediksi akan ada 4 pasangan calon yang akan diusung dalam Pilpres 2024. Teranyar, Partai Nasdem memulai langkah kuda jingkrak dengan menemui Partai Golkar pada pekan lalu. Pertemuan ini seolah menjadi reuni Surya Paloh dengan Golkar. Artinya, bukan tidak mungkin Surya Paloh akan mengajak Golkar berkoalisi. Surya Paloh bahkan secara gamblang menyebut koalisi masih dinamis. Artinya, Nasdem bisa saja bergabung dengan KIB atau Golkar yang bisa ditarik masuk ke koalisi perubahan. Pernyataan Paloh tentu tidak bisa dianggap sepele. Dia merupakan kingmaker yang memiliki insting tinggi dalam menentukan jagoan. Perlu diingat, Nasdem merupakan partai pertama yang menyatakan dukungan untuk Jokowi pada 2019 lalu dan terbukti menang. Tidak hanya itu, pada Pilgub Jawa Barat 2018, Nasdem dengan percaya diri mendukung Ridwan Kamil bersama P3, PKB, dan Hanura. Sekali lagi, terbukti bahwa intuisi Surya Paloh tinggi dan berhasil menang di Jawa Barat. Dalam berbagai catatan kemenangan itu, Surya Paloh bisa legowo tidak mengajukan calon dari kader sendiri. Dia tidak memaksakan kehendak partai demi memenangkan pemilu. Artinya, bukan tidak mungkin Surya Paloh akan mengajak Erlangga Hartarto untuk berjalan bersama. Kedua partai bisa berkoalisi dan boleh mengusung pasangan capres karena mendapat presentasi 25% kursi parlemen. Jika koalisi ini terjadi, maka bukan tidak mungkin Partai Demokrat, PKS, PAN, dan P3 menyusul. Duet Erlangga Anies bisa ditawarkan sebagai jagoan. Apalagi jika PDIP belum ada kepastian mengusung siapa. Sementara Gerindra dan PKB kekeh mengunci pasangan Prabowo Caimin.
Andai skema ini berjalan, maka lagi-lagi PDIP bisa kelabakan. Strategi pengumuman last minute bisa jadi justru menjadi blunder bagi PDIP. Terlebih dikabarkan pengumuman calon akan dilakukan pada bulan Juni yang bertepatan pada bulan Bung Karno. Nama besar Puan Maharani yang kini menggema di kader dan Ganjar Pranowo yang jadi pilihan tertinggi dalam survei bisa-bisa tenggelam. Bahkan dalam pemberitaan, keduanya kini sudah kalah dengan aksi belusukan Anies Baswedan dan safari politik Surya Paloh. PDIP perlu bereaksi cepat atas kondisi yang terjadi. Megawati perlu diingatkan akan potensi kalah seperti di Jabar pada Pilgub 2018 lalu, yaitu mengusung kader sendiri dan berakhir tidak menyenangkan. Banteng moncong putih perlu segera menetapkan siapa yang akan diusung dan kemudian mencari rekan koalisi agar mimpi menciptakan hat-trick kemenangan Pilpres bisa diwujudkan. Bukan malah memasang pasukan untuk memusuhi calon koalisi, seperti menyebut tidak akan berkoalisi dengan partai yang doyan impor atau juga mengatakan tidak akan mendukung Anies Baswedan. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Widian Febrianto yang disadur dari ermol.id. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.